Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit tentang coronavirus sebenarnya saya tidak pernah lagi bahas di channel ini karena memang tidak mendesak juga. Tetapi ada juga orang yang berusaha meremehkannya dan ada juga orang yang berusaha melebih-lebihkannya dan membuat teori konspirasi atas hal ini. Saya pikir tiga hal ini bisa kita kritisi ya. Kalau para culprit menemukan informasi soal coronavirus, oke, kita menjadi lebih waspada, menjaga kesehatan kita, cuci tangan atau apa yang bisa kita buat sejauh kita sanggup. Tetapi harus dikatakan juga jangan menjadi tidak realistik dengan ini. Tidak realistiknya adalah memang banyak korban berjatuhan, maka tidak benar kita katakan oh ini dibesar-besarkan media. Memang besar. Lihat sampai data terbaru yang saya temukan, saya coba kadang membuka itu sampai 4,5 juta, 4,5 juta lebih orang terinfeksi virus ini. Lalu sampai 300-an ribu orang sudah meninggal dunia karena virus ini secara global. Dan apakah itu kita katakan dilebih-lebihkan? Dan ini adalah catatan terbaik yang dibuat oleh orang tentang coronavirus. Belum lagi apa yang tidak tercatat. Nah, bukan disengaja untuk tidak mencatat, tetapi kita tidak tahu secara definitif, oh inilah jumlah korban. Ada juga memang yang dengan sengaja barangkali tidak mencatat dengan alasan untuk menjaga nama baik wilayahnya, untuk memperbaiki popularitas nama baik dari pemimpin, pejabat pemerintahannya, atau yang lain lagi. Tetapi kita mau menghindari fakta bahwa kita membuat teori konspirasi tentang itu. Kemarin ketika Italia dikatakan sebagai epicentrum dari coronavirus, orang dengan gampang sekali mengaitkan itu dengan kekristenan, Paus sebagai antikristus, kesesatan gereja Katolik, Katolik sedang dalam bahaya. Dan itu real ya, bagaimana orang dengan tega menunggangi peristiwa semacam ini untuk menegakkan pahamnya begitu ya. Sekarang sudah bergeser, Turki sekarang banyak, Iran juga melonjak. Prancis sudah melampaui Italia, Rusia sedang naik. Lalu apa mau kita katakan dengan itu? Apakah akan kita pakai agama sebagai materi dasar perbincangan tentang ini? Apakah mau kita katakan, oh Allah sebenarnya mencintai Italia karena Italia sudah tidak lagi menjadi epicentrum? Atau apakah kita mau katakan bahwa orang Prancis lebih berdosa dari orang Italia? Atau apakah kita katakan, oh Iran itu dan lain-lain? Itu teori yang tidak bisa dipakai. Dan orang dengan gampang menunggangi informasi semacam ini untuk mengumpulkan massa. Dan di satu sisi ada orang yang berusaha menghindari informasi-informasi besar seperti ini dengan membuat pernyataan remeh ya, dengan mengatakan oh ini dibesar-besarkan media, lalu membuat teori konspirasi lain, oh ini antara Italia, Cina dan Amerika, oh ini dibuat oleh satu orang untuk memasarkan produk vaksinnya. Dan itu membuat kita tidak realistik bahwa faktanya kita sedang berhadapan dengan virus ini. Setiap negara sedang berjuang menghadapinya, dan kita pun secara pribadi kiranya membantu proses penanggulangan ini dengan melindungi diri, melindungi sesama, menaati aturan. Dan ada lagi kelompok-kelompok lain misalnya bahkan misalnya dalam kekatolikan, dalam gereja sendiri mengatakan oh ini peringatan buat para pendukung Konsili Vatikan II. Apa itu? Tidak realistik. Yang ada di hadapan kita sekarang adalah bahwa virus ini bisa membunuh, kan begitu ya. Bahwa presentasinya rendah. Saya lihat di Worldometers, persentase kematian itu memang menurun. Boleh jadi karena jumlah yang mati menurun atau jumlah yang terinfeksi melonjak, sehingga persentase itu memang tiba-tiba menurun, atau yang sembuh itu melonjak. Tetapi demikianlah data-data yang bisa dihimpun menunjukkan bahwa ternyata ada banyak orang terinfeksi, realistik. Ada banyak kuburan massal yang muncul. Nah, ketika berhadapan dengan ini, ada banyak ketidaktahuan kita. Maka baiklah ketidaktahuan ini kita isi dengan harapan, dengan iman. Saya pikir begitu dari sudut pandang teologinya. Bahwa ternyata ada banyak hal yang harus kita hadapi tanpa bisa menyerang. Artinya tidak ada vaksin, tidak ada obat untuk tindakan kuratif, preventif, untuk mencegah atau juga untuk mengobati yang sudah kena.
atau membuat kebal orang yang belum kenal. Maka yang bisa kita lakukan adalah hanya bertahan, bersembunyi di rumah, bersembunyi di dalam hati ini untuk menyiapkan diri kemungkinan terburuk. Apakah virus ini akan terus berjalan? Apakah akan ada perbaikan? Apakah akan semakin sulit? Kiranya ada ahli yang bertugas untuk membuat prediksi yang lebih presisif, yang lebih tepat tentang hal ini. Ya, ada viral bahwa ada orang berusaha meremehkannya dengan mengatakan, oh itu dibesarkan media. Media memang memiliki prinsip bad news is a good news. Berita yang buruk itu adalah memang berita yang baik untuk dikabarkan karena orang akan mencari berita itu. Maka ini secara alami akan dilakukan oleh media-media untuk memblow up informasi ini sehingga orang akan terus membaca, mencari, dan pihak media akan menemukan keuntungan. Ya, boleh jadi setiap media. Saya tidak yakin karena mea culpa ini kecil dan tidak selalu membahas coronavirus orang akan menonton ini. Tetapi saya pikir kita pun bisa, sebagai komunitas kecil, kita bisa lebih kritis tentang ini. Ya, coronavirus itu real. Bahkan sampai ke kampung-kampung, ke kampung saya. Sudah ada di kampung saya yang positif juga. Maka kita semakin was-was. Tetapi ada banyak hal di luar kendali kita. Maka dalam hal-hal yang di luar kendali ini, ya kita bisa berdoa, kita bisa membuat tindakan preventif, cuci tangan atau cuci benda-benda yang kita peroleh dari luar, jaga physical distancing, social distancing. Sejauh itu yang bisa kita buat. Teori-teori yang muncul justru bisa membuat kita semakin rumit. Saya pikir begitu. Dikatakan tentang Indonesia sendiri, ada yang mengatakan oh banyak yang tidak terdata. Namun di berita lain dikatakan oh Indonesia bisa menanganinya lebih baik dari negara lain. Apakah jumlah rapid test yang dibuat di Indonesia sama banyaknya dengan negara-negara lain? Kenapa banyak di Amerika Serikat? Karena penduduknya banyak, karena rapid test dilakukan secara masif, banyak orang yang dites. Di Indonesia mungkin lebih sedikit dites, sedikit yang diketahui. Nah, ada banyak hal yang tidak kita ketahui yang bisa saja membuat kita cemas, tetapi bisa saja membuat kita terlindung dari informasi-informasi yang keliru. Maka saya pikir baiklah kita hindarkan diri kita dari upaya untuk meremehkan, tapi juga tidak membesar-besarkan. Tetapi harus kita akui ini membahayakan, karena ternyata sudah ada korban dan ada orang yang mau mengorbankan dirinya dengan mau berkarya menjaga kesehatan kita oleh orang-orang medis ini. Salam hormat kita kepada pihak medis yang memberikan perhatiannya, tenaganya, dan membahayakan keselamatannya dengan tetap menjaga rakyat untuk secara teratur mereka memelihara kesehatan kita atau memberikan pelayanan kepada orang sakit. Ya, ini hanya video sekilas karena saya melihat berita ada banyak juga yang simpang siur dan menunggangi berita ini untuk kepentingan sendiri, dan itu tidak pas saya pikir. Semoga kita tetap terjaga selalu dan kita tetap kuat dalam iman dan pace e bene.